siang. Mari kita mulai diskusi kita dalam hal ini menindaklanjuti dari surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang anggota tim Komisi AMDAL. Ini yang di AMDAL ini adalah PT Silau Kencana. Kalau kita lihat ada beberapa pembahasan maupun ada ini draft dari draft Pemdal Ukar dengan yang tebal itu draft sama Pemdal juga. Cuman di sini poin-poin ya. pasal-pasalnya. Hal ini mari kita buka diskusi ini. Saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini beberapa hal yang harus kita perhatikan karena untuk rencana daripada PT Silau Kencana ini membuka tambang di lokasi Desa Kemang Janggut, Desa Muai, dan Desa Kitatukan. Kita lihat juga dari pada konsesinya lebih banyak itu desa terdekat yang lebih kenal dan berdampak langsung dengan desa kita dan bersentuhan juga dengan desa kita. Dan di situ juga Pak RT nanti mungkin sebelumnya ini kita tentu tahu inventarisasi lahan-lahan warga yang ada di situ. Itu langkah-langkah kita dari karena kalau saya lihat di peta itu banyak lahan-lahan warga yang terkena. Itu sekitar kilo berapa Pak RT? Itu dimasuk di kilo 8. Ya. Kilo 8, kemudian kilo 9 sama Kentarik. Kalau kita melihat di dalam peta yang tertera di AMDAL ini, Ya. kemudian di situ untuk areal kelekatnya yang perbatasan dengan Desa Muai, tapi lebih condong di desa kelekat jalur Kentarik masuk. Ya, berarti itu banyak warga kita yang berkebun di sana. Nah, rata-rata kebun sawit. Keseluruhan di situ perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit. Keseluruhan di situ memang perkebunan kelapa sawit yang sudah produksi. Ya, itu kondisi daripada lahan warga masyarakat desa Kelekat, yaitu di komuniti pertanian perkebunan kelapa sawit. Memang selama ini usaha daripada masyarakat kita ini 70% adalah sawit, perkebunan sawit. Itu dari aspek sosial juga yang perlu kita perhatikan, juga dampak daripada lingkungan. Nah, itu masuk sungai apa tuh Pak Sekdes? Sungai Lurah kan? Sungai Lurah itu daerah kilo 8. Nah, Sungai Lurah itu juga masuk wilayah desa Kitatukan. Nah, itu kita memang dalam diskusi ini yang sangat kita perhatikan adalah dampak lingkungannya. Saya pikir juga perlu kita bahas itu juga masalah daripada pembinaan daripada perusahaan nanti kalau sudah beroperasi di tempat kita. Terutama pengalaman kita beberapa perusahaan ini, pertama itu berkomitmen, tapi sudah lama-lama hilang komitmen itu. Nah, itu mudah-mudahan tidak terjadi dengan PT Silau Kencana ini yang betul-betul berkomitmen di dalam pembinaan masyarakat yang kena daripada konsesi perusahaan itu. Nah, kita utamakan juga ini masalah tenaga kerjanya. Nah, karena selama ini beberapa perusahaan besar di kita yang sangat bersentuhan dengan kita ini, perkebunan adalah perusahaan PT Rekalvin. Tambang itu adalah perusahaan Indonesia Pertama. Kalau kita sini kenal IP. Oke.
kalau kita lihat dari kota, tenaga kerjanya itu hampir kurang daripada warga kita. Kebanyakan ambil daripada warga luar kampung kita. Kebanyakan warga di sini menonton saja. Nah itu memang dari awal, baik Pak RT, Pak Sekdes, kita harus bisa memberi masukan baik dari pihak PT Silau Kencana maupun dari pihak pemerintah, supaya ini benar-benar dengan adanya perusahaan di kampung kita ini yang berinvestasi itu menjadi nilai bagi kampung kita, nilai dari kemajuan desa kita, baik berdampak peningkatan lapangan kerja maupun berdampak peningkatan ekonomi. Nah selama ini jujur ada beberapa perusahaan ini di tempat kita ini yang masalahnya tenaga kerja yang sangat kebanyakan tenaga kerja ini bukan ambil orang kampung tapi ambil dari pihak lain. Mungkin itu diskusi kita yang perlu kita sampaikan kepada pihak terkait, dari saya, mungkin dari Pak Sekdes, Pak RT bisa sama-sama untuk menyampaikan daripada baik aspirasi masyarakat maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan sinergi kerjasama kita ke depan. Nah ini juga kita perlu perkenalkan juga dengan pihak PT Silau Kencana, karena desa Kelkat ini punya BUMDes, Badan Usaha Desa, yang perlu kerjasama di dalam pengembangan peningkatan ekonomi usaha masyarakat, dan juga bisa menambah PAD desa kita. Ini desa Kelkat ini hanya bergantung dengan dana dari pemerintah, dana desa dan anggaran desa. Saya rasa itu Pak Sekdes, dan ada Bapak ada tambahan dalam hal ini. Kita diskusi ini sesuai daripada penyampaian dari pihak PT Silau Kencana. Kita diskusi ini melalui video. Mungkin ada yang masih kurang, yang apa yang saya sampaikan, silakan Pak Sekdes maupun Pak RT untuk menyampaikan di dalam diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Pak Sekdes. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Desa berkaitan dengan analisa dampak lingkungan hidup atau ANDAL, rencana usaha dan atau kegiatan pertambangan batubara PT Silau Kencana yang ada di wilayah Desa Kemang Janggut, Desa Muai, Desa Kelkat. Saya sangat berterima kasih atas adanya salah satu rencana dari perusahaan tersebut untuk melakukan kegiatan yang ada di wilayah kita. Tapi dalam hal tersebut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan lahan warga yang ada, termasuk di dalam rencana kegiatan, dimana kalau kita melihat di dalam halaman 17 memang sudah dibahas beberapa pembahasan tentang ganti rugi lahan dan tanam tumbuh. Di sini juga mungkin perlu dijelaskan nanti perlu adanya beberapa penelitian berkaitan hal tersebut supaya tidak terjadi nanti hal yang berkepanjangan mungkin setelah menyelesaikan
ganti rugi, lalu timbul lagi tuntutan dari pihak lain. Jadi dapat memastikan bahwa ganti rugi itu tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu berkaitan dengan lahan, itu perlu diadakan pengecekan yang di lapangan, yang dengan teliti diperhatikan untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian berkaitan dengan lapangan pekerjaan juga itu terdapat di dalam halaman 20. Di situ menyatakan bahwa pihak perusahaan memberikan prioritas tenaga kerja lokal dari desa sekitar atau terdekat, yang mudah-mudahan dengan adanya perusahaan ini warga-warga kita yang selama ini sudah dianggap sangat memerlukan pekerjaan, namun mereka selalu terbentur oleh karena skill atau pendidikan, karena rata-rata di desa kita mereka memang ada yang hanya pendidikannya lulusan SD, tapi mereka juga sangat memerlukan lapangan pekerjaan. Apakah mereka yang hanya lulusan SD ini langsung dibiarkan saja? Paling tidak perusahaan dapat mempertimbangkan pekerjaan apa yang mungkin dapat diberikan kepada mereka yang seperti itu. Nah, itu harapan kita, nanti perusahaan bisa memberikan pekerjaan kepada warga kita guna mengurangi beberapa pengangguran yang ada pada saat ini. Kemudian hal-hal yang berikut berkaitan dengan kegiatan yang ada pembangunan desa kita diperlukan peran serta daripada pihak perusahaan untuk dapat ikut serta di dalam rencana pembangunan desa kita, baik di dalam musrenbang desa kita, yang sedianya seharus mereka hadir di situ dan tidak memberikan sedikit jawaban tentang apa yang mungkin perlu kita bangun, namun terkendala oleh belanja, ya. Sedangkan belanja desa sangat minim, kemudian ada hal-hal yang perlu kita bangun, terkendala di sana, mungkin perusahaan bisa memberikan jawaban beberapa bagian. Itu yang kita harapkan. Berkaitan juga dengan kesehatan, kita ketahui seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa di desa kita ada posyandu, baik posyandu lansia, itu adalah bagian daripada kesehatan yang selama ini sudah setiap bulan dilaksanakan. Namun mereka terkendala hambatan yang mereka alami adalah dari segi dana atau biaya. Jadi kita harapkan sekiranya dengan adanya perusahaan ini nanti bisa membantu memberikan bantuan untuk pembinaan kesehatan, apalagi desa kita saat ini yaitu salah satu masuk di dalam yaitu kategori lokus stunting. Jadi kita sangat memerlukan beberapa dana, di mana desa kita juga bukan tidak mampu, tetapi dananya sangat minim sekali. Jadi perlu kita mohon kiranya peran serta perusahaan bisa membantu, termasuk hal-hal lain, anak sekolah juga. Itu ada beberapa warga yang mungkin perlu menyekolahkan anaknya, tapi terkendala dengan biaya. Sekiranya juga nanti perusahaan bisa membantu dalam bentuk beasiswa. Itu harapan kita dengan adanya perusahaan ini. Jadi bagi saya pada prinsipnya tetap mendukung keberadaan perusahaan, namun dengan harapan peran serta perusahaan juga ada untuk desa kita itu, Pak. Ada sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Sidis. Ini dalam diskusi ini Pak RT. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya langsung ke pokok pembahasan
pokok materinya mengenai perencanaan untuk pengembangan PT Sila Kencana ini. Saya melihat di sini di dalam peta yang tertera itu pertama mengenai ganti rugi tanam tumbuh, yang pada dasarnya kita acuannya adalah peta dari Dinas Pertanian. Cuman yang jadi permasalahan yang harus kita tekankan dan kita tegaskan secara langsung, baik secara langsung maupun dengan cara sosialisasi, yaitu pembedaan di mana ada ketegasan untuk ganti rugi tanam tumbuh saja atau berbicara ke arah ganti rugi tanah dan tanam tumbuh. Karena ini akan terjadi persepsi yang berbeda, di mana kita tahu sendiri keadaan lokasi yang di atas. Kalau kita baca dari rencana AMDAL yang sudah dikeluarkan, itu berbicara ke arah surat-surat. Nah, dengan kapasitas yang kita ketahui yang ada saat ini teknis di lapangan, khususnya di areal kami, kebetulan lokasi penambangan itu di areal RT 9, itu semua non surat. Nah, di dalam pasal tertera di sini menyatakan bahwa harus berdasarkan surat perizinan untuk kategori ganti tanam tumbuh lahan tadi. Jadi ini yang harus kita betul-betul klopkan, kita harus cocokkan apakah dia sistemnya seperti apa, koordinasi dengan pemerintahan desa, atau nanti misalnya dibuatkan surat dari desa yang seakan-akan bahwa menegaskan yang tanah tersebut atau tanam tumbuh tersebut atau kebun tersebut adalah milik masyarakat yang bersangkutan. Itu teman siasat. Kemudian mengenai, saya melihat di pasal yang saya baca tadi menyatakan bahwa ganti rugi di areal yang dilakukan di areal penambangan. Nah, yang jadi pertanyaan kita, karena arealnya di situ berbicara ke arah Jalan Holding Kilo 8, secara teknis di lapangan itu berhadapan atau bersentuhan langsung dengan beberapa kebun masyarakat. Nah, kalau dia bersentuhan dengan masyarakat secara langsung, di situ mau tidak mau kan ada beberapa titik kebun aja yang masuk di dalam areal penambangan. Nah, bagaimana dengan yang tidak masuk di areal penambangan? Nah, yang jadi permasalahan secara otomatis kita antisipasi dengan masyarakat yang tidak masuk di areal di areal tambang tadi, tetapi ada di areal tersebut. Apakah kita siasati dengan cara kesepakatan dengan keseluruhan yang punya areal di situ, pertemuan sosialisasi dengan seluruh pemilik kebun dia, khususnya di areal jalan hauling ini. Nah, karena di jalan hauling kan ada beberapa saja ini yang masuk di dalam kategori yang masuk ini, ada beberapa titik, tetapi ada juga yang tidak masuk di dalam titik untuk penambangan itu. Nah, kemudian kembali lagi mengenai akses jalan. Setahu saya untuk areal sana ini kan akses yang digunakan satu-satunya oleh masyarakat untuk keluar masuknya bawah hasil panen sawit tadi. Jadi kita harus pikirkan juga apakah kita buatkan jalan khusus untuk hauling tambang ini atau digabungkan dengan kapasitas yang ada. Tapi kalau menurut saya lebih baik dipisahkan sehingga tidak mengganggu operasional, tidak mengganggu kegiatan yang berjalan pada saat pertambangan. Karena dalam satu hari itu akses jalan itu dilalui lalu lalang sama masyarakat untuk bawa buah, karena kapasitasnya memang satu-satunya akses itu untuk mengenai. Kemudian diadakan pertemuan secara langsung maksudnya setelah kita mengetahui inventarisir bahwa si pemilik atas nama si A, si B, si C, ada beberapa atas nama yang terkena secara langsung dengan areal pertambangan, diadakan pertemuan dengan pihak manajemen dan
difasilitasi oleh pemerintahan desa. Tujuannya tidak ada lagi nanti pembicaraan yang di luar daripada pembicaraan yang sudah disepakati dengan pihak perusahaan, khususnya Silau Kencana. Karena bisa saja nanti kalau masyarakat yang pemilik lahan ini dengar informasi yang enggak-enggak, sehingga itu jadi pemicu untuk menyatakan apakah dia pro dan kontra intinya. Kemudian saya kembali mengenai tenaga kerja. Kalau kita melihat dari segi teritorial lokasi penambangan, ini mayoritas berada di areal desa Klekat. Nah, apakah tidak kita siasati ini Pak Kades? Ya Pak Sekdes, kita siasati dengan cara bahwa volume untuk tenaga kerja bicara dari persentase. Persentase maksudnya yang misalnya desa Kemang Janggut berapa persen, Muai berapa persen, dan desa Klekat berapa persen. Kita melihat dari ruang lingkup aktivitas yang terluas dan terbanyak itu di daerah mana gitu, sehingga itu untuk memudahkan pihak Silau Kencana mensiasati bahwa kenapa lebih banyak tenaga kerja dari desa yang lain atau dari desa yang ini, karena secara tidak langsung akan mengetahui bahwa ternyata area yang dikelola lebih luas di daerah tersebut. Nah, kemudian masih berbicara ke tenaga kerja, di sini saya melihat dari draft Kompedal Kukar yang kita terima masing-masing, ada kriteria dan jumlah tenaga kerja yang sudah ditentukan oleh Silau Kencana. Ya, contoh aja saya sebutkan di sini, untuk kategori tenaga kerja lokal itu ada 5 untuk manajemen, kemudian profesionalnya ada 10, teknisi 15, dan seterusnya. Nah, yang saya mau jadikan pertanyaan ini, jangankan bicara 5 tenaga lokal yang ada di tempat kita, satu aja kalau melihat kriteria atau klarifikasinya di sini, itu sudah tidak masuk sama sekali, karena tertera di sini bahwa klasifikasi untuk pendidikan adalah S1. Nah, pertanyaannya, apakah masyarakat kita yang ada di desa Klekat ini pendidikannya S1? Nah, kalau berbicara dari level pendidikan, kami akui masyarakat kita tidak ada yang punya pendidikan di atas, gitu loh. Itu. Jadi ini yang mungkin harus kita benahi. Kemudian bicara yang untuk minimal di sini saya lihat di sini untuk administrasi aja dia S1 dan D3 gitu loh. Berarti bagaimana dengan masyarakat kita yang tidak punya pendidikan tetapi punya skill dan punya kemauan untuk bekerja? Dengan melihat klasifikasinya ini secara tidak langsung kan akan merasa minder bahwa saya sudah tidak masuk gitu loh. Nah, ini yang harus dipertimbangkan oleh pihak manajemen, seperti apa mensiasati sehingga masyarakat kita ini bisa bekerja. Karena pada saat kita bekerja di lingkungan yang bersangkutan atau di lingkungan desa tersebut, ya yang kita paling utamakan adalah ketenangan, keamanan dalam bekerja. Seperti apa supaya aman? Salah satunya kita memperdayakan tenaga kerja yang ada di tempat gitu. Itu sih Pak yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan. Jadi sebatas ini dulu yang masih bisa kami sampaikan, tapi untuk lebih detailnya nantilah sambil kami pelajari. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kita masih ada di Pak Sekdes. Baik, sedikit saya perlu tambahkan berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak tadi, itu berkaitan dengan yang disebut di situ ganti rugi lahan atau tanam tumbuh. Di situ perlu saya tambahkan sedikit berkaitan ganti rugi atau kompensasi terhadap pemilik lahan, warga yang terkena debu ada yang dapat mengganggu pertumbuhan tanam tumbuh yang ada di sekitar jalan. Karena begini Pak, seperti yang disampaikan tadi, kalau yang disebut di situ ganti rugi tanam tumbuh itu kalau yang terkena kegiatan penambangan itu tidak disebutkan di dalam situ bahwa akan diberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap pemilik lahan kebun yang mungkin berada di pinggir jalan. Karena kita menganggap seperti ini,
ketika mereka memiliki lahan kebun misalnya sawit atau pisang dan sebagainya, itu yang berkebun terlewati oleh kegiatan, jelas-jelas itu akan terkena debu. Jika tanam tumbuh mereka terkena debu, juga terjadi hambatan terhadap tanam tumbuh. Nah, kenapa tidak misalnya nanti pihak perusahaan boleh menganggarkan itu dengan nilai berapa saja yang dapat diberikan kepada warga kita. Kasihan juga kalau lahan mereka terkena debunya di pinggir, karena kita sudah melihat beberapa saat ini yang di pinggir jalan itu banyak sawit orang terkena debu atau pisang terkena debu, pertumbuhannya sangat terhambat sekali. Jadi itu yang perlu mungkin nanti menjadi pertimbangan perusahaan. Nah, itu sedikit. Terima kasih Pak Sedes. Kita sudah berdiskusi ini. Ada beberapa hal yang kita menanyakan ke perusahaan, mungkin dari pihak perusahaan atau daripada instansi terkait yang bisa menjawab dalam hal ini. Juga kita perlu juga di samping itu tadi sudah disinggungkan oleh Pak Sekdes masalah kesehatan. Nah, pendidikan ini ada beberapa program, juga perusahaan yang di sekitar kita ini juga mereka membantu dalam beasiswa anak-anak yang berprestasi maupun anak-anak keluarga tidak mampu. Ini juga bisa harapan kita bisa dari perusahaan sebagai penganggaran daripada pembinaan nanti terhadap desa. Nah, juga kita di sini Desa Pelkat ini juga kita sangat memerlukan air bersih. Nah, kita juga di dalam pengelolaan daripada air bersih ini memang ada bantuan pihak ketiga, yaitu tangki dengan mesin. Nah, tapi pengelolaannya itu kita naikkan dari Sungai Belayan, jadi penyalurannya ke rumah warga masing-masing. Nah, pengelolaan secara ini standar daripada PDM untuk pengelolaan standar kesehatan ini belum ada di kita. Dan harapan kita ada perusahaan yang masuk di wilayah kita ini bisa bekerja sama dalam hal-hal yang memang sesuai dengan program-program pemerintah. Nah, saya rasa mungkin itu yang kita bahas sore ini, lebih dan kurangnya nanti kita dalam pertemuan selanjutnya kami juga dengan tokoh masyarakat di sini salam hormat kami pada instansi terkait maupun perusahaan yang rencana masuk kepada kita, yaitu PT Silau Kencana. Dalam hal ini pada ini kita terbatas dalam diskusi ini, kita saling mendoakan. Ini juga kampung kami melaksanakan itu lockdown untuk mengatasi daripada penyebaran virus corona ini. Saya rasa itu sekian dan terima kasih. Selamat sore.